Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama dengan channel Guru Bangsa, mencerdaskan kehidupan bangsa. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang menyampaikan teks laporan percobaan. Tetapi sebelumnya, mari kita ingat terlebih dahulu materi sebelumnya. Materi sebelumnya kita sudah membahas tentang pengertian teks laporan percobaan. Kemudian menemukan informasi dan menyimpulkan informasi yang terdapat dalam teks laporan percobaan. Dan yang ketiga yaitu struktur dan kebahasaan teks laporan. Nah, untuk kali ini yang keempat yaitu menyampaikan hasil teks laporan percobaan. Dalam menyampaikan teks laporan ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Salah satunya adalah format penulisan teks laporan. Adapun formatnya minimal menggunakan format berikut ini. Yang pertama yaitu judul, yang kedua pendahuluan, yang ketiga alat dan bahan, yang keempat proses, yang kelima hasil, dan yang keenam kesimpulan. Nah, format laporan ini harus kita gunakan ketika kita menyampaikan teks laporan percobaan. Baik, kali ini saya akan melakukan percobaan yang sederhana agar kita nanti bisa belajar bersama-sama untuk melakukan suatu percobaan dan bersama-sama menyampaikan teks laporan percobaan yang sudah kita lakukan bersama. Yuk kita ikuti. Nah, adik-adikku semuanya, kali ini percobaannya sangat sederhana. Kita akan mencoba mengukur tekanan udara. Sebelumnya, kalian perlu ketahui dulu, tekanan udara itu apa? Tekanan udara itu merupakan gaya tekanan udara terhadap gravitasi bumi. Nah, alat yang biasa digunakan untuk mengukur tekanan udara namanya barometer. Nah, mari kita bersama-sama melakukan percobaan sederhana ini. Pertama, kita sediakan gelas. Nah, gelas ini terisi air. Gelas yang terisi air tidak penuh. Kemudian kita siapkan kertas. Kita taruh kertas di atas gelas. Kemudian dengan cepat kita balik. Wow, nah seperti ini. Oke, sudah. Setelah seperti ini kita lepaskan perlahan-lahan, ya. Oke. Nah, kertas tidak jatuh. Kenapa? Karena gaya tekanan udara di luar itu lebih besar daripada tekanan udara yang berada di dalam gelas ini. Nah, seperti itu adik-adikku semuanya percobaan sederhana tekanan udara. Oke, kembali kita kembalikan. Ya. Nah, adik-adikku semuanya sederhana bukan? Untuk selanjutnya kita akan bersama-sama menyajikan teks laporan percobaan dari percobaan sederhana yang sudah kita lakukan tadi. Yang pertama, kita akan menentukan judul. Judul harus sesuai dengan percobaan yang kita lakukan. Judulnya saya beri contoh yaitu laporan percobaan tekanan udara. Nah, adik-adikku semuanya, jika menulis judul, maka kita juga perlu memperhatikan penggunaan huruf kapital. Jika setiap huruf kita gunakan huruf kapital, maka semuanya menggunakan huruf kapital. Tetapi, jika penggunaan huruf kapital hanya di awal kata saja, maka semuanya menggunakan huruf kapital di awal saja, kecuali penggunaan kata hubung atau kata depan. Yang kedua, pendahuluan. Pendahuluan berisi tentang latar belakang terkait dengan percobaan tersebut. Kenapa percobaan tersebut dilakukan? Kemudian, apa yang melatar belakangi percobaan tersebut? Kita berikan contoh, misalnya seperti ini. Dengan eksperimen tekanan udara, kita dapat memahami tentang tekanan udara yang ada di sekitar kita. Tekanan udara adalah tekanan udara terhadap gravitasi bumi. Alat pengukur tekanan udara bernama barometer, dan seterusnya kita bisa kembangkan. Kemudian tujuan dari penulisan ini, tujuan dari percobaan ini yaitu untuk mengetahui adanya tekanan udara. Nah, itu contoh yang bisa kita gunakan ketika kita menulis di bagian pendahuluan. Untuk yang ketiga yaitu bahan, alat dan bahan. Alat dan bahan yang kita gunakan tadi, yang pertama gelas, kemudian yang kedua air, dan yang ketiga kertas. Nah, itu kita tulis semua kebutuhan-kebutuhannya. Untuk selanjutnya yaitu prosedur. Prosedur berisi tentang langkah-langkah yang kita lakukan dalam melaksanakan percobaan. Tapi ingat,
langkah-langkah harus runtut, tidak boleh nanti terbulak-balik. Kemudian dalam menyusun laporan percobaan tidak menggunakan urutan waktu, melainkan urutan kegiatan. Kemudian yang selanjutnya yaitu hasil. Hasil bisa kita sampaikan dalam bentuk diagram maupun tabel. Untuk kalimatnya, contohnya seperti ini. Tekanan udara yang ada di dalam gelas lebih kecil daripada tekanan udara yang di luar gelas, sehingga kertas mampu menampung air yang ada di dalam gelas dan tidak terjatuh. Nah, itu salah satu contoh untuk hasil laporan percobaan tadi. Kalian bisa mengembangkan dan mencatat hal-hal apa saja yang kalian alami, baik itu keberhasilan maupun kegagalannya. Kemudian yang terakhir yaitu kesimpulan. Nah, untuk kesimpulan ini kalian bisa menuliskan apa saja yang sudah kalian alami dan kalian dapatkan ketika melakukan percobaan. Misalnya, kita beri contoh. Melalui percobaan tekanan udara ini, kita bisa mengetahui bahwa tekanan udara memiliki manfaat dan fungsi dalam kehidupan kita. Nah, mudah bukan untuk menyajikan teks laporan percobaan? Nah, untuk selanjutnya, marilah kita saksikan kembali video percobaan berikut. Nah, percobaan berikut ini lebih sedikit ekstrim, tetapi tidak mengandung unsur mistis, melainkan murni karena tekanan udara. Yuk kita saksikan sehingga kita nanti tidak mudah terheran dengan hal-hal yang ada di sekitar kita atau hal yang menakjubkan, melainkan bisa kita buktikan dengan sains atau ilmu pengetahuan. Yuk kita lihat. Nah, demikian tadi penjelasan tentang menyajikan teks laporan percobaan. Kita sudah bisa mengetahui formatnya dan kita juga sudah bisa mengetahui contoh percobaannya dan kita bisa mengetahui cara menyampaikannya. Oleh karena itu, jika video ini bermanfaat, maka like, komen, dan subscribe. Jangan lupa bunyikan loncengnya agar kalian bisa mendapatkan informasi tentang video-video bermanfaat dari channel Guru Bangsa selanjutnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.